Berbeda posisi, tapi Miss kali ini menentukan. Mampukah EVOS menggigit sang raja atau The Curse Prince Sutsujin membuat EVOS tenggelam ke dalam tidak lolos babak playoff. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to lean up down. Kesempatan masih ada, tapi memang harus dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Dan lihat bagaimana RRQ Hoshi bermain dengan ya agresif. RRQ Hoshi just being RRQ Hoshi di season ini. Iya, dan mereka bermain hampir sama konsepnya dengan Alice ya. Bermain dengan waktu juga. Karena untuk Cecilion sendiri ini hero yang kalau sudah punya item kita tahu sangat sulit untuk bisa di pick off. Dan punya damage yang potentially bisa langsung burst satu hero instant. Rapture Bergen Hunter untuk Cecilion. Wah, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini kondisinya adalah di mana Dairen dia menggunakan hero powernya zaman dulu banget. Zaman dia Rebellion ya. Iya, zaman dia masih di Rebellion awal-awal, dia bersinar ya karena hero ini. Khalid. Nah, DJ Khalid on the floor. Iya. Dikala yang lain lagi gak pakai Khalid, dia pakai sendirian tuh. Iya. Iya. Dan memang ya impactful juga untuk Khalid buat si Dairen. Dan Khalid ya kita bisa bilang untuk di early-nya ya, apalagi untuk team fight di Turtle. Biasanya carinya bukan Turtle setup-nya, tapi lebih ke setup untuk pick off satu dulu sebelum mereka akan kontes di Turtle. dan juga kombonya ngeri sih nanti sama Yves ya kan. Dibuka, dibikin kelilipan sama pasir ya. Tapi dia debut pick ya untuk Dairen di season ini dengan Khalidnya dan Cecilion Goldlin. Untuk Skylar, tapi thanks to Case Cute ya. Memberikan warna baru dan ini adalah pick yang agak cukup riskan tapi high risk high return. Dan kita bakal lihat dengan adanya RRQ berada di posisi yang atas sebenarnya dia udah aman ke babak playoff. Tapi ingat mungkin mencoba sesuatu di sini adalah keputusan yang tepat ketika dia sudah mengamankan babak playoff cuma upper bracket belum secure. Dan juga lihat dong, first item buat Cecilion Elegant Gem ya. Udah selesai. pasti dia. Udah enak Skip banget. boots ya. Oh yang penting ada Clock of Destiny. Ya. Udah maksimal. Dan coba lagi kita lihat di sini kondisi Anafel mencoba melakukan takeover dengan retribution takeover from Anafel dengan adanya Hakan mencoba dirasuki Sutsujin. Kali ini kalah retributionnya sang idol. Kali ini harus tunduk di turtle yang pertama, tapi ini belum apa-apa karena game masih panjang. Dan Natko kalau bisa ngeredam gameplay Skylar dari early, ini menjadi sebuah makanan nikmat untuk Anafel. Cloud Oke, Cloud bakal coba dipaksa depan sana, Flicker telah dikeluarkan, mundur ke belakang dengan adanya Dairen. Bakal coba disambangi oleh seorang Anafel, tapi kalau Anafel masuk lebih dalam itu adalah trapping karena Sutsujin sudah standby on position. Yap, itu modal awal sih untuk EVOS Glory ya, bisa dapetin bagaimana keunggulan di early game-nya juga, tapi mulai di trade. Dengan tadi pencurian-pencurian di arah jungle yang dilakukan oleh Sutsujin. Yap, dan bahkan ini Anafel yang tertekan ya secara level juga, dia nggak bisa lebih Wow! unggul. All talents Indonesia, Inggris, Mirko, Eterna, Arashi, 6 talent menuju ke arah RRQ Hoshi. Wow, kalau saya tadi memang menuju ke arah Dewa seorang diri, tapi ini based on data. Apa yang kita punya based on data. Yap. Tapi inilah yang tidak dimiliki oleh data ya. Yes, dan Munculnya Cecilion di gold lane. Dan ini ingat untuk EVOS dan EVOS mereka harus membuktikan dan menampar 6 caster yang sedang bertugas. Harus. Karena itu adalah salah satu pembuktian. Ada banget Tyron. Tidak masuk lane, bakal coba dihajar ke final slash. Berhasil mendapatkan satu moment kill, tapi nampaknya Tyron still survive. Dapat all of that. Sutsujin membalikkan kembali kanan, tapi nampaknya Cyclone masih terlalu kuat dan membalikkan kembali. Sosok Tyron menjadi point kill dan first blood di tangan dari Cloud. Yang tadinya Dairen udah survive, yang tadinya Dairen menjadi target utama. Sempat balik lagi tapi ternyata tetap dia adalah mangsa utamanya. Iya, dan cukup panjang ya untuk fight-nya juga. Bagaimana Angela lagi-lagi ini memperkuat. Wah, bakal coba dibalaskan. Dengan Cloud first blood-nya dia nggak akan lama. Dan bahkan Al-Muawa first blood yang tadi didapatkan Cloud diambil oleh Skylar sang god laner. Yap, itu dia. Akan membuat nantinya hero scaling itu bisa cukup bersinar nantinya di arah mid game. Yap, dan pemilihan untuk Matilda sendiri akan membuat lebih sustain ya. Yap. Cecilion yang hanya bisa berjalan kaki juga. Dan tim fight untuk di turtle yang kedua. Tadi turtle yang pertama, oke Hoshi kecolongan. Turtle yang kedua, mereka berusaha untuk menjauhkan pemain EVOS. Dan bahkan di sana Anafel bakal coba dihajar oleh Retribution. Lagi? Anafel lagi. Dua turtle di dalam pressure yang diberikan membuat tim EVOS Glory. Mereka dua turtle tanpa terhentikan oleh Sutsujin. Yang kita tahu Sutsujin adalah salah satu power of retribution sampai dia berada di klasemen yang pertama. Akhirnya ada sosok yang bisa membuat dia menelan ludah.
tertampar 2 kali ya dengan adanya stealing terhadap Turtle. Tapi memang nggak ada juga yang bisa menghentikan. Stopper pasti bagaimana Anavel ini untuk, ya dia nggak bisa free untuk bisa melakukan retribution. Kalau mau cari dari awal Om, Ya, sebelum masuk ke pit turtle dia udah dicari. Bener, selama masih ada Tempest of Blade, itu Retribution jelas masih bisa dipencet juga nanti. Makanya. Dan tapi untuk di bagian topnya sih, aku bisa bilang Cecil dari Gold 10 ini masih cukup berhasil ya untuk Arky Hoshi. Belum terpick off sama sekali. Oke, 13% dari audience prediction tetap ya harapan itu masih ada. Apalagi ada. ini masih EVOS Glory sangat-sangat melawan loh. 2 turtle jadi modal banget untuk mereka. Melawan apa bahkan bisa kita bilang, lihat mereka coba udah map control loh. Dan ini kondisinya adalah dengan adanya Natco di arah mid to the late game yang baru bersinar. Ya. Tapi kalau aku ngelihatnya Skylar sekarang sudah dikasih 2 lane ya. Jadi untuk bisa kumpulin stacknya bisa jauh lebih cepat juga ini buat Skylarnya. Dan Rins bersama dengan Idok ini cuma mengontrol area midnya. Karena jarang kita melihat ada teamfight yang di-initiate dengan Arky Hoshi kecuali ada objektif, Turtle. Betul, tapi jangan sampai mereka bermain di front to back sih. Mereka jangan sampai bermain di front to back dan ini dia. Bapak kita yang terhormat, Bapak Keon, selamat datang beserta jajarannya. Sungguh rindu dengan Pak Riki yang langsung hadir ke MPL Arena. Tapi sebelum itu kita lihat menyaksikan di arah top lane akan ada pertarungan yang sangat luar biasa di mana Idok melakukan dive in berikan Natco dengan adanya flash of the Oasis, tapi Anavel standby on position melakukan covering up di arah top lane. Oh, Dairan? Menandakan luar biasa lebih Dairan. Raging Sasser for defensive. At least dia nggak tumbang ketika adanya Turtle walaupun tidak adanya Raging Sasser. Dibalikin. Dipalikin menuju ke arah Cyclops. Damage terlalu sakit dari sosok seorang Skylar yang terlalu jauh di depan sana tidak terbendung. Mereka nggak boleh bermain front to back. Sekali lagi mereka nggak boleh bermain front to back. Mereka harus bermain pick cover dan drift. Terlalu sakit untuk bisa menanti yang bisa diberikan dari seorang Dairan. Anavel bakal coba ditabrak menuju ke arah belakang. Dia bisa diberikan. Anavel tapi sobel terbang Retribution. Berhasil di take over oleh Sotsujin. Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang seorang Anavel. Akhirnya mundur. Ujin kali ini The Curse Prince tidak mau kalah. Dan tidak ini mau dia. perfect turtle. Yes, tidak akan diberikan perfect turtle tapi Natco ini cukup free. Natco dapetin alter turret di arah bawah, Om. Oke, meskipun memang dia free ya, cuman objektif yang didapatkan Arky tadi itu cukup penting untuk mereka. Karena selain daripada dapetin turtle-nya, mereka bisa dapetin top turret-nya. Dan ini akan membuat Skylar akhirnya sudah mulai join buat team fight. Karena melihat item buat Skylar, Lightning full mana? Truncheon. Full mana Om? Ini Betul. full mana semua? Iya, cooldown juga 10% ya. Jadi udah 20% total cooldown untuk Skylar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini lihat Seeker ini bencana mencegah seorang Dairan. Tamparannya keras mencegah seorang Natco. Dreams, 2 kali tampar ini akan bisa membuat dia tumbang di depan sana. Skylar dengan real world manipulation. Imitasi yang membuat para pasukan dari tim EVOS mereka masih mempertahankan mid lane mereka. Rizya, belikan for defensive. Saya kepada slash for nothing. Dan blazing from Natco. Gagal didapatkan karena Sotsujin. Lekan Pulse berhasil mengejar karena Sotsujin di depan sana. Lihat serigala berbulu domba. The Curse Prince Sotsujin. Bahkan di sini membuat para pasukan dari tim EVOS porak-poranda di arah mid lane. Ingat, kenapa RRQ sangat insist untuk mid lane-nya? Karena mereka butuh vision di Parko Buffalo. Dan lihat bagaimana ketenangan dari Rins. Betul. Dia ditabrak berkali-kali, dia flicker dan akhirnya real manipulation. Mengembalikan keadaan dan membuat akhirnya fight bisa dimenangkan oleh RRQ Hoshi dan bahkan gak berhenti. Skylar memiliki purple buff. Wow, Skylar punya purple buff. Dan tentunya MPL ID Extremer dari EVOS Yupi. Halo Yupi. Wah, ini BA EVOS Fams ya. Merindukan Yupi di MPL Arena tapi dia harus mengawal dari jauh. Dari jauh, nonton bareng dulu ya. Nah Ya. kalian bisa langsung kunjungi channel official di streamer MPL ID. Halo. Nah itu ya. Emang wanita itu susah ditebak dari bengong, dari bingung, dari kalah team fight jadi senyum gitu loh. Karena pasti tegang dong. Tegang banget. Ini udah dalam keadaan tertinggal soalnya EVOS Glory Om sekarang. Ya, dari sisi point kill gak terlalu besar ya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat cukup intens untuk team fight yang terjadi secara terus menerus. Karena continuous. Kayak mereka bisa back and forth juga, bagaimana mereka bisa main kiting satu sama lain. Tapi untuk akhirnya di mana pemenangnya adalah yang bisa memberikan damage besar tadi. Seperti misalnya hanteman dari Sanguine Claw dan juga Bad Impact itu berasa banget dan damage yang sudah diberikan udah terlalu besar sebenarnya. Yep. Gila Dairan ya. Dari tadi tuh sebenarnya kalau kalian sadar Dairan itu yang ngebuka semua vision. Dairan yang coba nabrak semua. Dairan yang ngasih badannya ul dari tadi. Ya dan targeting dari EVOS Glory mereka cukup dilema sekarang. Mau ke Skylar kah? Mau ke Sotsujin kah? Atau Dairan yang ganggu? Banyak banget PR-nya. Dan ya masih ada Rins juga sebenarnya meskipun damage-nya gak terlalu besar ya. Holy Crystal. Cuma efek slow-nya dia. Dia menuju ke Holy Crystal. Dan ketika Holy Crystal ini jadi, ini berbahaya banget untuk Anavel DKK. Ya, karena cuma item defense-nya ya yang buat EVOS ini baru di Psychot itu pun masih silent rock. Oke, tapi nampaknya dengan kondisi dari sosok seorang Susujin yang fokus dengan retribution-nya,
Mereka nggak peduli, mereka tahu ketika tidak diadu retributionnya ini akan berbahaya. Annabelle akan punya power, walaupun Lord didapatkan oleh RRQ, power split musuh masih tinggi. Holy Crystal-nya selesai. Wah, nyala. Di menit ke-10, 3 item untuk Skylar. Tapi nampaknya di sana dengan kondisi dari Skylar dan kawan-kawan yang terlalu banyak targeting, seperti kata Omawa dan juga Aul, apa yang mereka harus lakukan ya Omawa dan Aul? Buat EVOS masih dengan split push ya, mereka punya Link Angela. Jelas kalau mau cari team fight untuk di awal seperti yang paling dengan kalah item, mereka gak bakal bisa menang. Mau gak mau ya coba untuk main pick up di belakang, tapi agak sulitnya adalah karena ada Matilda sekarang. Idok kalau memang bisa didapetin di early, akan bagus untuk EVOS. Mereka harus bisa matikan pergerakan hero yang bisa menyelamatkan temennya dulu nih. Si RRQ-nya. Matilda ya, Matilda, miskalkulasi nantinya soalnya bakal ada Kating Power juga. Sementara dengan adanya Rin selesai dengan satu buah Ice Queen One. Wah ini Ini juga akan nih. megangin banget ya. Betul, udah ada Holy Crystal tadi. Terus ada Jadi, Ice Queen One juga buat team fight. makin. Oke, Tyron, masa tim fight dari top lane. Dengan flicker sudah dimiliki, tapi dengan poking damage jika seorang Kalkun tidak bisa dibentuk dan Natko berhasil telah dikeluarkan satu momen kemudian dengan seorang Tyron. Tapi soal play for offensive Tyron di sana berhasil memancing Harka, tapi nampaknya Skylar. Tamparan mouth from Skylar. Lihat tertampar kenyataan membuat para pasukan dari tim EVOS, bahkan Natko terperangkap di depan sana. Satu tamparan terakhir dari seorang Ido mengejar ke seorang Natko. Bahkan teman kita dalam tamparan dari Skylar. Lagi-lagi berhasil mendapatkan 3 point kill hampir. The last hit from Idok, lihat. Itu tamparan yang sangat keras. Tertampar dengan damage yang sangat berat. Membuat sosok dari Natko bakal hilang. Dan selain targeting untuk musuh, targeting temen juga bingung. Dari Dreams, dia mau coba untuk kemana? Mau backup Natko selamat, tapi Annabelle-nya enggak. Yap. Dan ini selalu diambil ya, purple buff yang jatuh ke tangan Skylar juga akan membuat dia bisa nge-spam terus-terusan. Wah, semakin ngeri sih. Semakin ya, apalagi ini di early game. Dan kita tahu Cecilion biasanya adalah hero late game. Ini dengan menit 12. Divine Glaive udah selesai. Udah selesai juga buat Divine Glaive. 4 item selesai Dan buat Cecilion. kalau terakhir Winter Crown, wah ini bahaya banget sih. Itu bakal benar-benar membuat Skylar benar-benar berkasa depan satu Vitrin. Reward manipulation for defensive. Dia tampar dari seorang Skylar. Berhasil menampakkan EVOS secara belakang dan bakal pora-poranda. Blast unit for nothing. Berperangkat depan sana Annabelle versus everybody dengan saya bersama Blade-nya. Pecah depankan Annabelle. Berhasil mendapatkan satu tapi tidak bisa terlalu lama. Karena Sucin berhasil mendapatkan satu point kill tambahan. Best terbuka dengan sangat besar. Teriakan stiker ini bencana sudah berkumandang di PS dari tim EVOS Glory. Mampukah mereka menghabisi dengan sangat instan. Tapi fokus ke arah base. Base-nya. Mencoba untuk repoking. Sedikit demi sedikit. Cycle tempat sana. Mencoba untuk melakukan clear. Mau pasukan dari bottom lane. Tapi Sucin terperangkap dan tertahan karena minionnya spawn. Membuat para pasukan dari tim EVOS masih bisa selamat. Tapi nampaknya Natsko harus mundur. Dengan adanya Sucin. Dan juga Tyron di depan sebagai frontliner. Membuat tim RRQ backline-nya bahkan gak kesentuh sama sekali. Natko! Oh, blazing run from Natsko! Berhasil mendapatkan shutdown untuk Skylar. Dan ini membuat harapan untuk EVOS bisa lanjut untuk berperang di game kali ini. Usaha untuk bisa mendobrak base milik dari EVOS Glory masih belum berhasil. Karena balik lagi, mereka butuh Sucin untuk bisa ngehit ke arah base-nya. Dan tadi Sucin lumayan terlambat untuk datang. Yap, dan juga tadi yang majunya Skylar sebenarnya tadi ya. Yep. Yang berusaha untuk nge-backupin teman-teman yang lain. Dan ya, game fact by GoPay kita di mana kali menemukan salah satu hero power. Untuk Dairon sejak debut di RBL dengan 8 kali pick. 75%. Dan dia naik Great. daun karena hero ini. Betul. Tyron outplay yang dia lakukan berkali-kali dengan hero ini selama dia berada di RBL. Yap, pada saat itu ya. Alright, tapi bergerak lagi kali ini RRQ Hoshi. Mereka akan coba untuk mereset. Mencoba untuk mundur saja, men-setup ulang karena upaya tadi mereka hampir aja bisa menjadi blunder yang bisa dimanfaatkan oleh EVOS Glory. Tapi aku suka Dairon adalah dia seakan sebagai raja yang terlupakan. Sempat turun ke MDL tapi dia membuktikan lagi berada di MPL. Walaupun sebelum dia turun ke MBDL, dia pernah menahan base RRQ Hoshi waktu itu. Terislanya. Itu di season 11. Iya seakan jadi raja yang terlupakan. Tapi memang waktu itu dia tidak bisa bohong. Akhirnya dia diberikan kesempatan full menjadi punggawa utama dari RRQ Hoshi. Tapi Skylar, Pembuktian ya. Winter Crown buat Skylar. Udah selesai? Udah selesai, ini udah aman banget buat Skylar. Kayak udah bisa terbang pakai Gunning Wind. Gak Ada peduli. Winter Crown juga. Gak peduli di Blazing Blade. Gak peduli semuanya. Dan ya full item untuk Sucin. Blood Wings buat Idok. Makin Pedes ya buat tebel. Soul Blue. Sama-sama Bloodwing sih untuk Laukunnya juga. Tapi masalahnya ada Flash of the Oasis juga nih. Untuk Idoknya. Yap.
Reflex of Biosis yang bisa mengubah arah kalkulasi ya. Yep. Nah melompat dengan Guiding Wind, Strike Shield. Oh, Final Slash for nothing. Mereka mencari Anafel. Anafel turun, mereka nggak boleh memaksakan karena ada bakat. Oh my god, Tyrant! Flicker Raging Sestro. Mencoba untuk memporak-porandakan para pasukan dari tim EVOS. Tapi sayang sekali Natsko blast from Natsko. Winter Crown set the day for this time. Dibalikin kembali keadaannya. Natsko berhasil duet. Lock yang didapatkan Susuchin. Dan Sescott. Flicker power defensive. Membawa Star Skylar. Final Slash dikeluarkan tapi lihat tamparan dari Skylar. Berhasil memundurkan EVOS walaupun mereka harus kehilangan Ido. Yep. Dan Lordnya udah langsung jalan. Lordnya udah langsung spawn di arah tengah, tapi masih ada base turret untuk defensif dari EVOS Glory. Dan setup seperti apa? Defensif yang bisa dilakukan oleh EVOS Glory. Nah, EVOS ya jelas Final Slash seperti tadi sih yang dicari dengan mereka ya tadi. Karena satu Final Slash mengubah segalanya juga. Oke. Tapi lihat di sini para pasukan dari tim EVOS Glory memasang ke arah backline. Target utama mereka adalah Star Skylar. Anafel mencari Rinsya. Tidak ada lagi dengan Winter Crown. Satu momen kill akhir mereka dapatkan. Tapi Sarikos harus hilang. Dia mencari berikan mundur seorang Anafel. Berhasil mendapatkan triple kill. Dan Natsko berarti duetnya for nothing. Kehilangan 4 pemain. Tersisa Cloud. Ini bencana. Wipeout. Sang Raja. Dengan line up terbaru. Unique Big Hero. Berhasil mengamankan game yang pertama. Wow! Dan ini dia sang raja masih coba untuk mempertahankan